Oke, selamat siang, Wit. Nah, ini lagi sibuk apa ini Pak Anggi siang ini? Ya, ini sedang mendampingi anak-anak mengikuti Popda tingkat Kabupaten Kebumen di Stadion Sandra di Muka. Wah, berarti sedang sibuk ya. Terima kasih loh Pak Anggi, walaupun di sela-sela kesibukan sudah menyempatkan diri supaya bisa bertemu dengan saya walaupun secara tatap layar ya Pak Anggi ya lewat Google Meeting hari ini. Iya, Nah, oke Pak Anggi, gimana kabarnya Pak Anggi? good, always good, sangat Wah, baik ini, Bu, karena setiap hari bersama anak-anak jadi semangatnya selalu tertular gitu. oke siap Pak Anggi. Nah, ini Pak Anggi, kira-kira hari ini kan kita bisa bertemu nih, bisa ngobrol nih. Kira-kira apa sih rencana Pak Anggi untuk kegiatan hari ini? Mungkin punya tujuan apa gitu Pak Anggi? Ya, jadi harapan kita ngobrol secara Google Meet ini ya saya pengen eh, ada sebuah solusi atau harapan dari percakapan kita terkait permasalahan-permasalahan yang saya temui di lapangan begitu Bu Wit. Heeh. Oke, berarti Pak Anggi ingin tujuan kita ngobrol hari ini nanti ada solusi ya Pak Anggi ya dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Anggi. Kalau boleh Ya, tahu, pasti permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Anggi? ya. Jadi untuk situasi saat ini kegiatan Popda kan sedang berlangsung ya Bu Wit. Tentu ini merupakan sebuah tugas tambahan khususnya bagi seorang guru PJOK. Namun di sisi lain juga eh, harus menyesuaikan atau harus meninggalkan jam pelajaran reguler yang ada di kelas atau di sekolah gitu Bu Wit. Nah, ini kan Siap. perlu ada suatu apa ya supaya bisa berjalan dua-duanya gitu. Oke, berarti Pak Anggi menghadapi masalah yaitu mendampingi Popda dan harus meninggalkan pembelajaran di kelas juga ya Pak Anggi ya. Dua-duanya pun sebenarnya Ya, harus tetap berjalan ini berarti ya. Oke, ya nah betul. kira-kira eh, untuk kondisi seperti ini sudah berapa lama Pak Anggi berlangsung? Ya untuk secara tahunan ini sudah jalan berapa? 5 tahunan mungkin ya Bu. Tapi untuk di periode ini sudah berjalan kurang lebih 2 minggu. Ya, 2 minggu kegiatan di luar gitu. Oke, nah kira-kira dengan adanya permasalahan tadi, kira-kira ada nggak sih yang mungkin peluang Pak Anggi untuk menemukan solusi supaya Pak Anggi tetap bisa mendampingi Popda dengan baik dan pembelajaran di kelasnya Pak Anggi itu tidak terbengkalai? Ya untuk solusi sih memang sudah terpikirkan karena eh, di dalam pembelajaran PJOK ini juga bagian dari output dari pelajaran PJOK itu sendiri, yaitu memfasilitasi anak-anak untuk mengikuti event agar bisa mendapatkan prestasi dan piagam tentunya ya untuk anak tersebut mengikuti jenjang pendidikan yang berikutnya. Kemudian untuk yang kelas yang reguler juga tetap harus bisa berjalan karena untuk ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan begitu Bu. Oke, berarti Pak Anggi ini sudah berusaha menyeimbangkan ya untuk yang Popda nanti anak-anaknya mereka kan punya bakat di situ dan itu akan bermanfaat ketika mereka mungkin ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan untuk Ya, pembelajaran reguler tetap berharap bisa terfasilitasi dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran ataupun capaian pembelajaran yang ada ya Pak Anggi ya. ya betul sekali Bu. Ya, jadi dua-duanya harus bisa berjalan gitu Bu. Nah, kira-kira Pak Anggi, karena harus menyeimbangkan nih antara Popda dengan apa namanya pembelajaran, apakah ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Pak Anggi untuk mencapai supaya bisa sukses mendampingi dua-duanya itu Pak Anggi? Ya, kalau untuk idealnya dua-duanya bisa berjalan dengan baik, saya kira tidak bisa 100%, tentu harus ada salah satu yang apa yang harus dikorbankan ya. Artinya tidak bisa maksimal sampai 100%. Nah, itu mungkin tantangannya itu untuk bisa menjalankan dua kegiatan dalam satu waktu, Bu. Iya. Nah, kira-kira kalau tadi kan Pak Anggi bilang itu tantangannya dan hambatannya lah ya.
dan mengatakan ada yang harus dikorbankan nih Pak Anggi. Nah, menurut Pak Anggi, solusinya seperti apa Pak Anggi? Ya, jadi untuk solusi saya kira, tentu kita harus membuat sebuah, tugas yang terstruktur, mandiri dan terstruktur. Artinya, tugas-tugas tersebut bisa dijalankan tanpa ada sosok guru yang mendampingi di kelas. Kalaupun ada, juga bisa tetap berjalan, yaitu, dengan membuat tugas terstruktur yang diintegrasikan atau dituangkan pada modul ajar yang kita rencanakan gitu, Bu. Ya. Berarti tadi, solusi yang pertama Pak Anggi itu ya, berusaha misalkan untuk yang kelasnya Pak Anggi yang ditinggalkan karena harus mendampingi Popda, memberikan tugas yang terstruktur di mana tugas tersebut Pak Anggi desain supaya tugas bisa dilaksanakan anak tanpa, harus ada pendampingan dari Pak Anggi, seperti itu ya Pak Anggi ya? Ya betul, Bu. Jadi, tugas tersebut anak bisa melakukan sesuai urut-urutannya sampai akhir dan tentu diakhiri dengan asesmen supaya apa yang dilakukan bisa terukur sesuai dengan indikator maupun tujuan pembelajaran pada saat itu, gitu. Oke, Pak Anggi. Nah, dari tadi yang Pak Anggi sampaikan barusan, apakah Pak Anggi sudah punya strategi nih? Nah, nanti kira-kira termasuk asesmennya mau yang seperti apa Pak Anggi? Oke, untuk strategi sudah dikonsep, tinggal diaplikasikan saja. Eee, tugas terstruktur dalam bentuk LKPD, kemudian untuk tugas atau asesmennya nanti, dalam bentuk produk. Produknya dalam bentuk produk digital, artinya mereka akan merekam dalam bentuk video. Kemudian untuk teknis pengirimannya nanti disesuaikan dengan minat atau, kemampuan masing-masing kelompok, karena kita, tugasnya secara berkelompok. Antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain tentu akan berbeda. Ada yang menggunakan link YouTube, Instagram, TikTok, maupun Facebook, atau maupun WA. Nah, ini bagian juga dari pembelajaran berdiferensiasi. Begitu, Bu It. Oke. Wah, keren sekali nih Pak Anggi, mau sudah menemukan solusi, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga malah di dalamnya ya Pak Anggi ya. Untuk kegiatan tersebut apakah ada jangka waktunya Pak Anggi, misalnya anak, dalam mengerjakan dan sebagainya? Ya, untuk waktu durasi tentu disesuaikan dengan alokasi yang sudah ditentukan pada modul ajar. Biasanya dalam satu materi itu dilaksanakan 2 kali pertemuan, Bu. Jadi, tergantung tingkat kesulitan tugas pada saat itu. Ada yang satu pertemuan, ada yang 2 pertemuan, gitu. Oke Pak Anggi. Nah tadi dari rencananya Pak Anggi nih, strategi barusan, apa sih ukuran keberhasilannya dari rencananya Pak Anggi barusan? Oke. Yang bisa diukur, "Oh, ini sudah tercapai, ini belum tercapai," itu dilihat dari mana Pak Anggi? Ya, itu terlihat dari, ketercapaian indikator ya. Tentunya kita melihat dari tugas yang mereka kirim dalam bentuk produk itu, kemudian kita akan menganalisis apakah sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita buat dan yang sudah anak-anak ketahui. Jadi rubrik itu sudah kita share ke anak-anak sebelum pembelajaran, jadi mereka akan membuat tugas sesuai dengan rubrik yang sudah ditentukan. Nah, dari rubrik itu nanti akan bisa dianalisis, kelompok A sudah sesuai atau belum, sudah sesuai atau belum. Begitu, Bu It. Oh iya, nah ini bagus sekali nih Pak Anggi sudah ketemu solusinya tadi ya, membuat tugas terstruktur. Nah kira-kira Pak Anggi, ada nggak sih nantinya gangguan ketika Pak Anggi ingin menerapkan strategi tersebut Pak Anggi? Oke, untuk gangguan paling kondusivitas anak-anak di kelas, karena kan gurunya tidak ada di situ. Ya. Namun saya juga sudah punya strategi, Bu, untuk mengatasi itu. Jadi saya akan ganti sosok guru atau sosok kehadiran saya menggunakan virtual. Ini sudah pernah saya lakukan dan alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik, namun belum saya terapkan ke semua kelas gitu, hanya baru beberapa kelas aja dan ini akan saya masukkan ke dalam tugas terstruktur saya gitu. Wah, keren sekali Pak Anggi sudah menemukan solusi lain jika plan A tadi tidak tercapai ya Pak Anggi ya. Nah, kira-kira nih untuk barusan rencana yang Pak Anggi lakukan, ini kira-kira kapan sih Pak Anggi akan memulainya untuk Oke, yang ini semua kelas? ini akan saya laksanakan untuk secara masif.
ini mulai minggu depan Bu, karena minggu depan juga masih ada rangkaian kegiatan Popda. Jadi tugas ini juga akan kita mulai atau akan kita terapkan mulai hari Senin besok Bu. Wah, Gitu. keren ya Pak Anggi, sudah langsung punya target, ini akan dilaksanakan hari Senin. Nah, kira-kira Pak Anggi, tadi kan Pak Anggi sudah berkomitmen ya bahwa rencana aksinya Pak Anggi akan dimulai hari Senin. Kira-kira siapa atau apa sih yang dapat membantu Pak Anggi dalam menjaga komitmen tersebut untuk melaksanakan strategi tersebut Pak Anggi? Ya, tentu ini saya akan sampaikan ini ke guru piket saat itu. Jadi nanti juga kita akan berkolaborasi dengan guru piket dan juga rekan sejawat untuk saling mengontrol, mengawasi anak-anak dalam melaksanakan pembelajaran mandiri di kelas gitu Bu. Iya, berarti nanti Pak Anggi ini ya, berarti siapa yang dapat membantu Pak Anggi itu salah satunya guru piket ya untuk mengontrol kegiatan siswa di dalam kelas. Nah, kira-kira Pak Anggi setelah kegiatan ini, apakah mungkin Pak Anggi masih ingin bertemu kembali mungkin untuk melakukan sesi coaching di lain kesempatan? Gimana Bu? Tadi agak terganggu sinyalnya. Ya, mohon maaf ini ada suara motor sebentar ya Pak Anggi. Kita jeda sebentar. Ya, oke Pak Anggi, kita lanjutkan kembali ya. Mohon maaf barusan ada motor lewat. Nah Pak Anggi, kira-kira bagaimana sih tindak lanjut dari sesi coaching kita siang ini? Apa yang akan Pak Anggi lakukan? Ya, untuk tindak lanjut dari kucing kita kali ini tentu kan tadi saya sudah bisa menguraikan ya Bu terkait kesulitan saya dalam melaksanakan pembelajaran PJOK di tengah event-event kabupaten. Dan alhamdulillah saya juga bisa menyampaikan beberapa gagasan atau solusi ini dengan sendirinya pikiran saya secara tidak langsung bisa terbuka. Dan hasil dari solusi ini tentunya akan saya aplikasikan ke pembelajaran saya. Dengan harapan tujuan dari apa yang kita tadi sampaikan di awal percakapan kita ini bisa terwujud, yaitu bisa menjalankan 2 atau 3 kegiatan dalam satu waktu agar bisa berjalan dengan baik, walaupun tidak mungkin bisa 100% berjalan semuanya, begitu. Ya, wah, iya betul sekali Pak Anggi. Wah, terima kasih nih loh Pak Anggi, sudah dari awal sudah kita bahas tentang tujuan sampai kemudian sudah menemukan solusi dan ada tindak lanjut. Nah ini Pak Anggi, ini sebelum kita tutup sesi coaching siang ini, karena saya tahu Pak Anggi akan kembali lagi untuk mendampingi anak-anak Popda, ini saya ingin tanya nih, apa yang Pak Anggi rasakan nih pada saat coaching siang ini? Ya, alhamdulillah yang saya rasakan tentu yang pertama deg-degan ya Bu, karena saya harus berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah, tapi setelah berjalan dengan jalannya waktu, ini harapan kita bisa mengalir dengan sendirinya dan ide-ide kan bisa secara tidak langsung bisa keluar. Dan saya sangat tentu ini akan sangat membantu saya dan sangat menguatkan saya untuk bisa menjalankan hasil dari apa yang kita diskusikan pada siang hari ini, Bu Wit. Iya, terima kasih Pak Anggi untuk waktunya, sudah menyempatkan diri untuk hadir secara tatap layar di sela-sela kesibukan Pak Anggi. Semoga untuk event Popdanya, silahkan semoga anak-anak berjalan dengan lancar, bisa juara ya Pak Anggi ya. Amin, terima kasih Bu Wit atas supportnya. Nah, ya. Oke Pak Anggi, ini sudah hampir 10 menit lebih nih kita ngobrol ini. Nanti Pak Anggi tadi sedang mendampingi anak-anak, kasihan. Silakan Pak Anggi bisa kembali mendampingi anak-anak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.